Pemirsa, tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo menyebut pemilihan Budi sebagai Kapolri bukanlah inisiatif Joko Widodo, melainkan ada tekanan dari partai politik. Di tengah tekanan jalan pengambilan keputusan soal kelanjutan pencalonan Komjen Budi, santer terdengar kabar jika BG akan tetap dilantik menjadi Kapolri. Benarkah Presiden akan tetap melantik Budi Gunawan dan tidak mengindahkan keinginan rakyat? Bagaimana pula dampak politik dan dampak hukumnya ke depan kalau nantinya BG tetap dilantik? Kita akan diskusikan dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama saya anggota tim 9 Imam Prasojo, dan nanti akan bergabung bersama kita juga pengamat politik dan peneliti LIPI Ikram Sabakti. Di DPR bersama kami melalui sambungan jarak jauh Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin. Mas Imam, terima kasih bergabung bersama Prime Time. Dan Pak Aziz, selamat bergabung di Prime Time. Pak Aziz, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, bagaimana kondisi politik di parlemen saat ini? Ngeri-ngeri sedap, panas, dingin, atau ada apa kira-kira nih, Pak Aziz? Biasa, normatif, jadwal rutinitas pekerjaan dalam hal melakukan pengawasan, pembahasan legislasi tadi pagi, dan pembahasan anggaran nih dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 17 Februari 2015. Iya, terkait dengan statement Presiden Joko Widodo mengenai Budi Gunawan sendiri, ada reaksi apa dari parlemen? Sementara kita wait and see aja ya, menunggu keputusan akhir dari Bapak Presiden seperti apa gitu. Kami dari Komisi 3 kan sudah menjalankan fungsi dan tugas sesuai surat Bapak Presiden yang masuk tanggal 9 Januari. Kemudian mekanisme juga sudah kita jalankan, baik itu dalam hal mekanisme di paripurna, mekanisme di Badan Musyawarah, dan mekanisme di Komisi 3 DPR RI. Ya, ada lobby-lobby apa dari PDI Perjuangan kepada Anda dan teman-teman? Sementara sih nggak ada ya, nggak ada lobby-lobby, nggak ada hal khusus. Biasa aja begitu ya, terkait Biasa Kapolri aja, baru iya. ya? Oke. Betul. Baik, pasti saya ke Mas Imam Prasojo dulu. Mas Imam, tim 9 sudah selesai bertugas atau baru mulai sebenarnya nih? Jadi harus difahami, tim 9 ini kan cuma sekedar sebagai tim konsultatif yang setiap saat kalau memang diperlukan, dimintai pendapat, ya kita menjawab gitu. Nggak masuk dalam kabinet kan? Bukan seperti lembaga formal yang nah, kalau masuk dalam kabinet nanti lebih heboh lagi. Iya, jadi kita ya seperti Anda juga setiap hari bertugas, kemudian kita mengikuti semua apa yang kejadian di negeri ini, terus dimintai pendapat gitu kan. Jadi tidak ada batas waktu kapan mulai maupun berakhir gitu. Tapi ini kan pendapat dari Anda dan teman-teman itu kan bisa memberikan paling tidak gambaran Presiden harus melakukan apa. Ya tentu, gitu. Tadi kan pertanyaannya apakah ini baru mulai bekerja atau apa sudah berakhir gitu kan. Kami sebagai warga biasa seperti Anda ya mengamati, menyimak apa yang terjadi, dan kemudian secara terus-menerus kita akan proaktif memantau tentang apa yang terjadi di negeri ini, dan kalau sewaktu-waktu dimintai pendapat, ya tentu akan kita jawab gitu. Iya, Presiden sebenarnya concern ke mana, Mas Imam? Artinya terkait dengan calon Kapolri kita. Jadi ada 3 pilar perhatian ya. Tentu pertama adalah pilar politik, itu kan yang selama ini mungkin menjadi, pertamanya hukum. Ya, dari dialog dengan Presiden tentu, dan ini menegaskan bahwa apapun yang difikirkan itu beliau sangat memperhatikan tentang koridor hukum. Tetapi kan hukum itu tumbuh di lingkungan yang tidak vakum, yang dinamis. Nah, itu ada dimensi politik. Hukumnya disiram dengan bumbu politik lagi. Nah, dan kita tahu bagaimana prosedur-prosedur yang ada itu terkait dengan partai politik, dengan parlemen itu. Nah, tapi yang ketiga yang kami sebetulnya ingin tekankan adalah dimensi moral etika. Nah, pada saat ini bertemu, kami mengatakan bahwa pada saat terjadi kontradiksi antara politik dengan hukum, maka hukum yang tentu akan menjadi prioritas. Tapi pada saat ada perdebatan hukum antara ahli hukum satu dengan yang lain, maka etika moral, itu menjadi pegangan utama. Nah, kami berusaha untuk menjabarkan dan mengemukakan bahwa apapun yang akan kita tuangkan itu lebih tanpa menafikan tentang hukum maupun politik ya yang berkembang, tetapi
kita ingin mengedepankan tentang jalur-jalur ataupun prinsip-prinsip yang terkait dengan moral dan etika. Mas Imam, artinya kan Anda dan tim 9 lainnya ini menutup mata dan telinga terhadap nama, jabatan, atau sebenarnya orang per orang yang dimaksudkan dalam kasus ini sekarang, kan? Betul, karena apa yang ingin kita kemukakan di sini, harapannya ini tidak hanya berlaku dalam kasus ini, betul, tapi nanti kapanpun pada saat itu terjadi sebuah kasus seperti ini, apapun situasi politiknya, ini akan tetap berlaku. Kalau politik kan Anda tahu sendiri, hari ini pun ada tendangan pisang yang entah kemana itu bolanya nanti. Itu harus kita diskusikan juga nanti. Dan tapi kan yang jadi masalah Mas Imam bukan soal yang sebenarnya jadi masalah karena siapa ini, kena BG-nya ini. Anda kan harus melihat juga bahwa ada seorang BG. Bukan BG-nya, kita malah tidak melihat BG atau BW ya kan, ada dua gitu. Tapi yang jelas siapapun. Ya, apalagi ini jabatan yang begitu penting sebagai pimpinan, baik itu di KPK maupun di kepolisian, ya. Kalau itu ada status tersangka, maka akan menimbulkan komplikasi atau pertanyaan-pertanyaan moral. Bagaimana seorang pimpinan penegak hukum, law enforcement, terus kemudian melakukan penegakan hukum. Nah, itu kan ada konflik etika, konflik moral. Pertanyaan saya Mas Imam, masihkah ada dikenal dalam kamus para elit kita kata etika tadi? Saya kira kita bukan hanya masih dikenal, ada ketetapan MPR, kan justru ada ketetapan MPR kehidupan etika dalam berbangsa ini, dan malah secara spesifik itu ada etika politik dan pemerintahan terkait dengan pejabat publik misalnya. Iya, itulah. Jadi walaupun itu tidak ada klausul secara tegas dalam pasal per pasal, tetapi itu ada guidance, ada panduan tentang etika di dalam berpolitik maupun pemerintahan. Nah, itu yang itu dituangkan dalam ketetapan MPR. Oke, saya minta komentarnya Pak Aziz dulu terkait ini. Pak Aziz, komentar Anda bagaimana? Yang mananya nih hasil komentar? Bicara soal etika, kalau hukum dan politik kita pinggirkan dulu bagaimana? Ya, boleh. Artinya Anda melihat dari kacamata etika, bukan semacam dalam kepentingan politik, bisa diterima ini? Kalau Komisi 3 ini kan komisi hukum. Betul. Jadi pegangan kita itu harus hukum. Kalau hukum yang beretika bagaimana Pak Aziz? Hukum beretika boleh-boleh saja sepanjang etika itu juga diatur dalam undang-undang. Gitu. Nah, masalah etika itu kan masalah pribadi seseorang yang kita tidak bisa campur ke wilayah itu. Walaupun dia seorang pejabat publik begitu? Ya, karena parameternya kan tidak terukur secara jelas kalau etika itu. Adat istiadat orang-orang di Pulau Kalimantan dan adat istiadat orang-orang di Pulau Sumatera beda. Etika yang dimaksud di orang Kalimantan dan etika di orang Sumatera beda. Pak Aziz, betul sekali. Tapi kan dalam kehidupan berbangsa bernegara kita sudah menyepakati ada etika bersama yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, kan? Betul, betul. Nah, saya mengundang Mas Imam, silakan Anda boleh berdiskusi langsung dengan Pak Aziz. Saya kira Pak Aziz ini, Pak Aziz Samsudin, Ketua Komisi 3 ini sangat paham bahwa undang-undang itu di atasnya ada ketetapan MPR, dan tentu Pak Aziz mengetahui tentang MPR misalnya nomor 6 tahun 2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa. Jadi jelas sekali pasal-pasal yang ada sekalipun yang mau dibidangnya di Komisi 3 tentu mengacu kepada ketetapan MPR yang hingga hari ini masih berlaku, bukan? Berlaku. Berlaku. Jadi tidak ada. Poin apa nih yang kita bicara soal etika? Yaitu etika, politik, dan pemerintahan di dalam ketetapan MPR. Jadi misalnya etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani. Ini dituangkan di dalam. Mohon maaf, bukan hanya politik, jabat-jabat publik, juga pengamat juga. Oh, tentu semua kehidupan. Tetapi secara spesifik ini dirumuskan di sini gitu loh. Oh, tentu kita sebagai warga semua harus berpegang gitu. Makanya pihak pengamat, pihak LSM, pihak DPR, pihak pejabat publik juga harus memegang etika. Betul. Pak Aziz, betul sekali. Saya juga sebagai newscaster punya etika. Tapi saya mau luruskan dulu. Jangan mendiskreditkan orang-orang DPR ini seolah-olah
tidak memandang etika, jangan. Oh enggak Jadi ada. Malah justru kita harus clear di situ. Pak Aziz justru tidak mungkin pejabat negara akan mendapatkan kepercayaan kalau dalam perilakunya tidak beretika. Sama juga kita sebagai ayah, kita sebagai dosen tidak akan mungkin mendapatkan public trust kalau dia tidak beretika. Tapi itu terima kasih tuh kalau udah diluruskan begitu. Kan clear gitu. Tuh. Tetapi understanding kita udah clear kalau begitu. Tetapi yang saya baca dari ketetapan MPR ada sub khusus etika, politik dan pemerintahan. Ini yang merumuskan kan malah beliau-beliau ini kan. Betul. Kalau itu setuju. Setuju saya. Artinya kata kuncinya sebenarnya adalah kalau yang bersangkutan sudah tidak memenuhi unsur etika tadi, ya seyogyanya mengundurkan diri, begitu kan Mas Imam kan? Nah, saya tidak ingin menunjuk lagi orang per orang, kasus per kasus, tapi di sini yang saya baca adalah setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi ini adalah self awareness, rasa malu, rasa bersalah, itu yang terus kemudian dia tanpa melihat hukum pun dia bisa resign, gitu loh kira-kira. Oke, baik. Mas Imam, Pak Aziz, kita break dulu. Saya akan lanjutkan diskusi ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita setelah bergabung bersama kami di studio Berita 1 News Channel, Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior dari LIPI. Pak Ikrar, ini kita sudah melanjutkan diskusi satu segmen dan kita bermuara pada sebuah etika sebenarnya. Mungkinkah politisi elit kita masih menggunakan nurani untuk menjalankan etika sebagai pejabat publik? Begini ya, biar bagaimanapun namanya ethics itu menjadi satu ukuran ya untuk segalanya. Jadi saya beri contoh misalnya ya, saya kan juga menjadi salah satu tim penyeleksi calon penerima beasiswa ke Australia. Ya. Anda independen nggak? Independen. Tim 9 independen nggak menurut Anda? Buat saya independen. Nah, tapi ada yang bilang nggak independen loh pengacaranya. Ya itu kan tergantung mereka ya. Kenapa mereka mengatakan tidak independen? Karena kebetulan dia bertentangan hasil rekomendasi tim independen itu dengan enggak, masalahnya begini, ketika ada orang-orang yang dianggap tidak independen kemudian diundang oleh presiden, itu kan juga mencederai istilahnya kepercayaan presiden. Ini kan menyerang presiden juga sebenarnya kan? Ya, kalau menurut saya ya begitu ya, sama juga yang kasus tim penyeleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi kemarin kan, yang kemudian ada 2 orang yang dinyatakan tidak independen karena kebetulan dia sering berperkara di Mahkamah Konstitusi. Padahal kan independen atau tidaknya orang itu kan bisa dilihat dari cara berpikir dia. Apakah kemudian dia bisa berubah-ubah ataukah kemudian tergantung kepada siapa yang bayar atau siapa yang berkuasa. Nah itu baru kemudian orang bisa mengatakan orang itu tidak independen. Maju tak gentar membela yang bayar. Ya kayak saya misalnya kan, orang bisa ngomong aja saya berubah karena saya selama ini mulai mengkritik Joko Widodo. Masih terkenang dengan SBY sekali-kali. Masih juga karena dulu memang saya suka ngkritik SBY ya. Tapi kan bukan berarti kalau kemudian saya dianggap berubah, karena perubahan itu memang tetap kita mengkritik seseorang karena itu memang demi perbaikan. Nah, kembali ke soal etika tadi, itu selalu kita menguji seseorang itu dengan kalimat bukan misalnya Anda punya etika atau tidak. Kita memberikan kasus ya. Misalnya kalau ada kasus begini, Anda sebagai dosen, bagaimana responnya itu gitu. Bagaimana ya? Saya beri contoh misalnya kayak guru-guru di Papua misalnya kan. Kalau ada orang tua meminta misalnya murid Anda itu dinaikkan angkanya, bagaimana posisi Anda? Karena kan juga terkait dengan etika ya. Itu yang saya tanya waktu saya misalnya mewawancarai di Jayapura misalnya. Jadi kalau misalnya Presiden Megawati, maksud saya Presiden Jokowi dapat perintah dari mantan Presiden Megawati untuk menunjuk calon Kapolri tertentu, melanggar etika nggak kira-kira? Kalau buat saya lagi-lagi bukan melanggar etika ya, dia tidak mau memahami ya teman-teman di PDIP, teman-teman di PDIP yang selama ini juga tapi sudah dibantah loh semua itu. Lah, tadi di sebuah televisi yang kemudian disiarkan di radio ya, itu ada anggota PDIP mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu harus ingat bahwa dia petugas partai yang kemudian diletakkan oleh partai sebagai orang yang kemudian duduk di eksekutif. Nah, pertanyaan saya, memangnya kalau dia petugas partai kemudian dia tidak bisa keluar dari garis partai kalau memang garis partainya nggak benar, kan gitu kan?
Itu Mas kan Imam, juga lagi-lagi itu etika kepemimpinan. ini dari kacamata sosiolog, sebenarnya posisi wakil rakyat kita yang ada di DPR sekarang, khususnya mereka-mereka yang terkait dengan kisruh KPK Polri ini, harusnya bersikap etis seperti apa? Ya tentu dia jadi wakil, kan itu dia punya kemampuan untuk meraba apa kira-kira mayoritas masyarakat atau konstituennya itu dibawa kemana untuk kesejahteraan mereka didasarkan moralitas yang ada. Itu sangat abstrak ya tentunya. Iya. Tetapi kita juga tahu di dalam proses pengambilan keputusan, berpendapat itu ada orang-orang atau unit-unit, agen-agen tertentu yang bisa mempengaruhi. Misalnya agen partai, ya pengusaha misalnya, pelobi-pelobi tertentu, sponsor. Nah itu memang didengar gitu loh. Tetapi wakil rakyat harus mampu, harus bisa memberikan menyerap kira-kira untuk kepentingan rakyat banyak. Itu mana? Nah pada saat orang itu terus kemudian dikatakan menjadi tidak independen adalah kalau dia itu tergantung pada orang per orang, apalagi orang itu mempengaruhi dia, mendominasi dia, dan bisa mengancam jabatan dia, dan tergantung uang pada dia. Dan sebagai sponsor utama. Ya, sebagai sponsor. Beranikah Anda misalnya menolak seorang sponsor utama yang sudah membiayai proyek Anda selama ini? Pastikan. Oh, iya. Ya, walaupun tapi kan. Nah, justru itu kalau saya dikatakan apakah Anda independen atau dependent gitu kan? Kalau patokannya kita itu adalah moralitas, akal sehat, ya saya tergantung. Saya bukan orang independen, tapi saya bergantung sepenuhnya kepada akal sehat, bergantung sepenuhnya pada nilai-nilai yang saya yakini benar. Jangan-jangan akal sehat pun punya versi masing-masing. Tidak apa-apa, tapi paling tidak itu tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan atau interest-interest yang sifatnya kebutuhan yang kaitannya dengan hal-hal yang lebih rendah. Misalnya hanya karena Anda ditawari jabatan atau mau mempertahankan jabatan, terus ucapan Anda itu bisa terbeli dan bertentangan dengan akal sehat Anda. Mas Imam, jangan lupa Pak Ikrar dan Pak Aziz bahwa sekarang para elit, politisi atau public figure itu kalau statement itu bisa diputar ulang, ya. Bahkan dengan teknologi sekarang ini kita bisa mengingat kembali apa janji-janji para elit kita. Pak Aziz, ini ada tanda-tanda apa Pak Jokowi hari ini ngobrol bareng dengan Pak Prabowo? Kira-kira ada angin apa yang akan terjadi nih? Saya nggak tahu ya pembicaraan secara detailnya apa. Coba kalau saya lihat di surat kabar, kemudian media online, masalah pencak silat dunia itu. Ya, itu yang disampaikan di press conference tadi juga. Tapi sebenarnya kan pertemuan keduanya kan bisa juga diartikan menyangkut isu politik yang tengah berkembang sekarang ini. Apakah Pak Jokowi minta dukungan Pak Prabowo? Waduh, nggak tahu. Silakan tanya aja langsung ke Pak Presiden atau Pak Prabowo. Lalu yang Anda tahu Pak Aziz dari dari partai Anda, apakah sudah ada informasi terkait dengan hasil bincang-bincang antara Presiden dengan tokoh Partai Gerindra itu? Setahu saya dan seingat saya yang saya lakukan dan saya ambil kebijakan di Komisi 3, Ketua Umum menyerahkan dalam hal ini Pak Abu Rizal Bakri menyerahkan sesuai mekanisme dan aturan yang ada di dalam Komisi 3 dan di Parlemen. Ya. Kalau misalnya sikap Jokowi yang kemudian bertemu dengan Prabowo bisa membangun hubungan atau komunikasi politik dengan koalisi Merah Putih, apakah Anda merasa ada untungnya di sini? Saya tidak tahu, itu kan masih asumsi. Kalau asumsi jangan kita bicarakan dulu. Bukan asumsi, kalau hasil dari pertemuan antara kedua tokoh itu tadi mengarah ke situ, bagaimana kira-kira sikap koalisi? Ya sepanjang itu untuk kepentingan bangsa dan negara, menuju masyarakat adil dan makmur, positif. Jadi kan kesannya lucu Pak Aziz, positif. pada saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik Presiden, tapi kok Anda dan teman-teman dengan tokoh koalisinya Prabowo itu malah sowan ke Istana Bogor ketemu dengan Presiden Joko Widodo. Loh, kan tadi saya sampaikan, sowan itu yang saya tahu adalah mengenai pencaksilat. Tapi saudara yang berasumsi bahwa itu masalah koalisi, kan itu yang Anda sampaikan. Anda jangan balik bertanya ke saya dong, saya harus bertanya kepada Anda. Pak Ikrar ada komentar?
Ya kalau buat saya sih pertemuan antara Pak Prabowo dengan Presiden ya itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang positif ya. Kenapa demikian? Karena kan pertama itu adalah suatu komunikasi politik yang boleh dikatakan sangat baik ya dari dua orang yang pernah menjadi yang tadinya berseteru ya gitu kan. Itu satu. Kedua, kalau memang itu kemudian yang didiskusikan adalah suatu hal yang memang baik untuk bangsa, kenapa tidak ya? Jangan kemudian dikritik atau kemudian dikomentari bahwa wah itu Jokowi nggak bisa memerintah ya, kemudian minta bantuan dari orang yang dulu menjadi seteru dia ya atau kompetitor dia ya. Kira-kira siapa yang paling dakdikduk nih kalau melihat Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo sekarang? Nggak perlu ada yang dakdikduk, tidak perlu ada yang dakdikduk. Kenapa demikian ya? Karena itu buat saya sih hal yang lumrah aja ya. Itu saya beri contoh misalnya Presiden Amerika juga kalau misalnya dia punya masalah bisa saja misalnya calon yang dulu menjadi calon wakil presiden ketemu itu juga menjadi suatu hal yang biasa. Itu Anda lihat pemerintahan Demokrat di Amerika Serikat kadang-kadang dia nggak punya orang yang bisa jadi Menteri Pertahanan diambil dari Partai Republik. So itu nothing wrong with that ya. Jadi sejauh itu untuk kepentingan nasional itu kata kuncinya itu. Jadi sejauh itu yang harus dipegang ya. Sama juga kalau buat saya kalau Jokowi harus memutuskan apakah harus mengikuti rekomendasi yang dibuat oleh Bung Imam CS itu ya, yang tim 9 itu kata kuncinya itu adalah apakah beliau kemudian masih ingat kepada janji-janjinya bahwa saya akan memerintah Republik Indonesia atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kemudian kepentingan nasional. Ya, oke. Baik. Ya, baik, Pak Aziz, sebelum ada rapat kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.